Shalom, saat ini kelompok kami akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis korelasi antara usia dan tingkat stres. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyediakan tampilan aplikasi SPSS. Kemudian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data. Pilih ke menu file di pojok kiri atas, lalu pilih pilihan Open, lalu pilih data, kemudian pada tipe file kita pilih menjadi Excel. Setelah sudah, kita cari di mana data kita berada dan ketik pilihan Open. Kita memiliki dua tampilan, yaitu variable view dan juga tampilan data view. Selanjutnya, pada tampilan variable view, kita akan melakukan pengkodean pada beberapa kategori. Kategori pertama yang akan kita lakukan pengkodean adalah kategori jenis kelamin. Yang kita perlu lakukan adalah pilih menu transform, pilih record into same variables. Lalu kita pilih kategori jenis kelamin. Lalu pada value yang old value-nya kita masukkan kategori, kita tulis laki-laki dengan huruf L-nya huruf besar sesuai dengan data yang kita punya. Dan laki-laki ini kita kategorikan menjadi angka 1. Selanjutnya, kategori perempuan kita ubah menjadi value atau old new value-nya menjadi angka 2. Setelah itu kita add dan kita continue. Lalu ketik old. Oke. Kalau sudah, pada bagian values kita klik titik 3 pada sebelah kanannya, lalu kita masukkan yang sudah tadi kita input. 1 untuk data laki-laki, kemudian kita add, dan angka 2 untuk label perempuan, kemudian kita add. Kalau sudah, kita pilih OK. Kalau sudah, kita bisa melihat di bagian data view pada kategori jenis kelamin sudah berubah menjadi angka 1 dan angka 2. Selanjutnya, kita akan melakukan pengkodean untuk kategori stres. Sama juga, kita pilih stres, pilih old and new values. Lalu pada value old kita lihat pada data kita itu ada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pada value tinggi, label tinggi, kita artikan sebagai angka 3. Sedang kita kategorikan menjadi 2, dan rendah kita kategorikan menjadi 1. Kemudian add. Kalau sudah, kita tekan continue dan klik OK. Lalu kalau sudah, kita lakukan hal yang sama pada tabel values. Kita lakukan hal yang sama, mengkategorikan 3 untuk label tinggi, kemudian kita pilih add, 2 untuk label sedang, klik add lagi, dan 1 untuk label rendah. Kalau sudah semua, kita pilih OK, dan pada bagian measure kita pilih menjadi ordinal karena data yang kita punya dapat diurutkan, yaitu rendah, tinggi, dan sedang. Selanjutnya, pada pilihan type kita tekan titik 3, lalu dari awalnya string kita pilih menjadi numerik. Setelah sudah, kita tekan OK, lalu OK lagi. Kalau sudah, kita akan melakukan pengkodean untuk kategori terakhir, yaitu kategori manajemen stres. Sama, kita pilih menu transform, lalu kita kembalikan kategori stres sebelumnya, lalu kita masukkan kategori manajemen stres.
Kalau sudah, pilih old and new values, lalu kita remove yang sebelumnya sudah kita lakukan. Selanjutnya kita bisa lihat ke Excel yang kita punya. Untuk kategorinya ada rata-rata, buruk, dan baik. Kalau sudah, kita kembali ke SPSS, lalu untuk kategori baik kita artikan dengan angka 3, lalu klik add, lalu rata-rata kita kategorikan menjadi 2, dan buruk kita kategorikan menjadi 1. Kalau sudah, kita klik add, continue, dan oke. Lalu pada tampilan SPSS kita pilih lagi menu values, tekan titik 3, lalu masukkan angka 3 untuk label baik, kemudian pilih add 2 untuk bagian untuk label rata-rata. Rata-rata sudah, yang 1 untuk label buruk. Kalau sudah, kita klik oke. Lalu pada measure-nya kita pilih ordinal karena dapat diurutkan. Lalu pada type-nya kita pilih yang numerik. Kalau sudah, kita klik oke. Oke, data ini sudah siap untuk kita analisis. Baik, sekarang kita masuk ke uji normalitas data. Pertama, kita pencet analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Di sini kita pilih variabel usia juga skor stres ke dalam dependent list. Untuk statistik kita tidak perlu ubah apapun. Lalu untuk plots kita pilih histogram juga normality with test. Lalu kita pencet OK. Pencet OK. Lalu di sini sudah tersedia tabel hasil dari normalitas. Berdasarkan hasil dalam tabel, terdapat 2 jenis hasil uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kami memilih menggunakan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov karena data responden yang kami miliki lebih dari 50 responden. Hasil dari uji normalitas data yang kami lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa data yang kami miliki adalah normal karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, yaitu 0,071 untuk kategori usia dan 0,200 untuk kategori skor stres. Selanjutnya, kami akan melakukan uji korelasi menggunakan Pearson. Mengapa? Karena hasil data yang kami peroleh adalah normal, serta hubungan antara dua variabel yaitu usia dan skor stres berjenis numerik. Oke, selanjutnya kita masuk pada uji korelasi menggunakan Pearson. Pertama-tama kita pencet analyze, lalu kita pilih yang correlate. Kita pilih yang bivariat karena kita akan mengkorelasikan dua variabel, usia kita masukkan, lalu skor stres kita masukkan, dan optionnya kita pilih yang means biar menunjukkan rata-ratanya juga. Lalu yang stylenya tidak ada yang perlu kita ubah, tidak apa-apa, bootstrapnya juga tidak ada yang perlu, dan jangan lupa dicentang yang bagian Pearsonnya. Oke, lalu di berikut ini adalah hasil uji korelasi antara usia dengan skor stres beserta rata-ratanya juga beserta dengan nilai signifikannya. Berdasarkan dari hasil korelasi menggunakan metode Pearson, hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan dari usia dan skor stres adalah 0,134, di mana hasil tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi yang bermakna antara usia dan juga skor stres dengan kategori hubungan tidak ada korelasi itu R0,151 dan arah hubungan positif. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kategori usia tidak mempengaruhi skor stres seseorang. Terima kasih.